Santo Yosafat Kuncevich dilahirkan pada tahun 1580 di Volodymyr Voivodisipan Volhynian, Polandia, Lithuania, Ukraine dengan nama lahir Leon Kuncevich dan dibaptis dengan nama Yohanes. Santo Yosafat merupakan seorang uskup agung dari Gereja Katolik Yunani Ukraina yang menjadi orang pertama dari Gereja Timur yang dinyatakan kudus oleh Gereja Katolik Roma. Beliau menjadi martir karena usahanya untuk mempersatukan umat beriman. Gereja Katolik Yunani Ukraina adalah salah satu dari gereja-gereja Katolik partikular Ritus Timur yang tergabung dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma dan bertanggung jawab langsung pada Sri Paus. Santo Yosafat disebut sebagai Rasul Ekumenisme karena selama hidupnya beliau berusaha keras menyerukan persatuan di kalangan gereja-gereja Kristen di Ukraine. Ekumenisme bermaksud usaha untuk mendapatkan kembali persatuan penuh semua orang yang beriman Kristen. Pada waktu itu terdapat 3 kelompok utama Kristen yang saling tidak akur di Ukraine, yaitu Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Yunani Ukraina yang bersatu dengan Paus Gereja Katolik Roma serta Gereja Yunani Ortodoks. Pada tahun 1600 ketika berumur 16 tahun, Yohanes Kuncevich dihantar oleh ibu bapanya ke kota Wilma, barat laut kota Minsk, Rusia untuk mempelajari ilmu perdagangan. Santo Yosafat sangat rajin belajar dan bekerja, tetapi dia menyadari bahwa bakatnya bukan dalam bidang perdagangan. Sebaliknya, beliau lebih tertarik kepada hal-hal kerohanian. Di kota besar itu, Yohanes menyaksikan gereja Rusia yang kacau bilau serta banyak perpecahan dalam kalangan umat. Umat memutuskan hubungan mereka dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Namun tidak sukar bagi Yohanes untuk memilih mana gereja yang sebenarnya menurut kehendak Kristus. Beliau yakin bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristen tidak ditemukan di dalam cara-cara kekerasan, tipu muslihat, dan fitnah. Hidup rohaninya mulai berkembang, terlebih dengan turut sertanya beliau di dalam kegiatan-kegiatan liturgi sebagai lektor atau penyanyi. Tidak ada upacara di gereja Tritunggal Maha Kudus yang diabaikannya. Pada tahun 1604, beliau masuk ke biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru yaitu Yosafat, dalam bahasa Ibrani, penghakiman Tuhan. Tujuan hidupnya yaitu bertapa, berdoa, dan bermeditasi, serta mati raga untuk memohon persatuan gereja Ortodoks dengan gereja Roma. Pada tahun 1609, beliau ditabiskan menjadi imam. Khotbahnya yang mengagumkan telah membawa kembali orang-orang Kristen yang hidupnya telah menyimpang untuk kembali ke gereja. Beliau membawa pengaruh positif bagi masyarakat sehingga beliau sangat dihormati oleh umat dari semua golongan Kristen yang ada. Banyak orang memusuhi beliau karena iri hati terhadap semua usahanya itu. Meskipun demikian, beliau tidak takut. Beliau bersedia mempertaruhkan nyawanya demi cita-citanya untuk mempersatukan gereja. Pada tahun 1617, Yosafat dipilih menjadi uskup dan memimpin keuskupan Polotsk. Beliau menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk membantu umat mengenal dan mencintai iman Katolik mereka dengan lebih baik. Beliau mengorganisasikan perayaan-perayaan doa ekumenis dan kelas-kelas rohani bersama. Beliau mengadakan pertemuan-pertemuan para imam rentas gereja dan bekerja sama dengan para imam untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang dapat membantu umat beriman hidup lebih dekat dengan Yesus. Pada bulan Oktober 1623, beliau pergi ke kota Vitebsk, benteng orang skismatik, untuk menyampaikan khotbah yang jelas mengenai persatuan gereja Kristus. Walau bagaimanapun, musuh-musuhnya tetap mencari jalan untuk membunuhnya. Pada 12 November 1623, sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Tetapi Uskup Saleh ini tampil ke depan mereka dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari."
"Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Kemudian Yosafat dibunuh dan tubuhnya dibuang ke dalam sungai Divina. Beberapa waktu kemudian, jenazah Santo Yosafat Kuncevich ditemukan lalu dibawa ke Roma, di mana beliau diberi penghormatan dan dimakamkan sebagai seorang martir gereja dalam Basilika Santo Petrus. Yosafat dijadikan santo oleh Paus Pius XI pada tahun 1867. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, semoga dengan perantaraan Santo Yosafat Kuncevich, kami semakin menyadari akan iman kami terhadap-Mu, serta semakin berani untuk membawa kabar gembira tentang Yesus kepada umat-Mu, terlebih bagi menjangkau mereka yang belum mengenal-Mu. Anugerahilah kami segala rahmat yang kami perlukan, agar kami mampu untuk menjadi terang kepada umat Kristen yang hidupnya telah menyimpang untuk kembali ke gereja. Semoga dengan iman kepercayaan kami kepadamu, kami dapat membantu umat mengenal dan mencintai iman Katolik mereka dengan lebih baik, serta membawa mereka lebih dekat dengan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Both welcomed on the other side.